Shalom teman-teman, kembali lagi bersama aku. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi teori-teori dalam belajar. Sebelum saya menjelaskan tentang materi yang akan saya jelaskan, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Wulandari Syahaan, NIM 210-1208, Grup F, Semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Damayanti Nababan. Teori-teori dalam belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancang metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Yang berikutnya, apa sih fungsi teori belajar? Saya akan menjelaskan beberapa fungsi teori belajar. Yang pertama, berfungsi sebagai petunjuk dan sumber-sumber stimulasi bagi penelitian dan pemikiran ilmiah lebih lanjut. Dan yang kedua, teori belajar merupakan simplifikasi atau garis-garis besar pengetahuan mengenai hukum-hukum dan proses belajar. Perlu kita ketahui, ada beberapa macam-macam teori belajar. Kita sebagai seorang calon guru, kita harus dapat memahami apa saja sih macam-macam teori belajar. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang ketiga, teori belajar konstruktif. Dan yang keempat, teori belajar humanistik. Teori belajar behavioristik. Pertama kali teori ini dicetuskan oleh Gen dan Berliner, yaitu tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori belajar behavioristik menyatakan bahwa interaksi antara stimulus, respon, dan penguatan terjadi dalam suatu proses belajar. Teori belajar behavioristik ini juga menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Yang kedua, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini menekan untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan membantu siswa menjadi pelajar yang sukses. Maka pengajar yang menganut paham kognitif banyak melibatkan siswa dalam kegiatan di mana faktor motivasi, kemampuan problem solving, strategi belajar, memory retention skill sering ditekankan. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih meningkatkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses ruternal. Teori belajar kognitif ini juga suatu proses belajar melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya, dengan melibatkan proses berpikir atau bernalar, karena teori dapat bergeser sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pemakainya. Contohnya seperti guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Yang ketiga, teori belajar konstruktif. Pengetahuan yang kita miliki adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri. Seseorang yang belajar akan membentuk pengertian. Ia tidak hanya meniru atau mencerminkan apa yang diajarkan atau ia baca, melainkan menciptakan pengertian baik secara personal maupun sosial. Pengetahuan tersebut dibentuk melalui interaksi dengan lingkungannya.
Teori belajar konstruktif merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diingat. Siswa harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Tujuan dari teori belajar konstruktif yaitu 1. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Dan yang terakhir, teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik ini mengharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi dirinya yang bersifat negatif. Dan tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajar daripada hasil belajar. Teori humanistik belajar adalah memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri secara optimal. Adapun ciri-ciri guru dalam teori pembelajaran humanistik yaitu memiliki rasa humor, adil, menarik, mampu berinteraksi dengan peserta didiknya secara mudah dan wajar, menguasai kelas, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahannya. Baiklah, sekian dari video saya. Terima kasih.